Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini kita akan membahas berkaitan sebuah informasi yang sangat luar biasa, yaitu Aziz Syamsuddin yang pagi tadi mangkir dari panggilan KPK, ternyata akhirnya betul-betul menjadi cuma keramat. Aziz Syamsuddin akhirnya berhasil ditangkap oleh KPK di rumahnya di Jakarta Selatan, itu adalah di sebuah kediaman yang tempat mereka selama ini berdiam gitu ya. Sobat sekalian, idealnya memang sesuai dengan surat KPK, pemanggilan KPK hari ini adalah Aziz sedianya dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Tanjung Balai dan Lampung Tengah, yang pada saat yang bersangkutan adalah ditengarai, yaitu adalah terlibat suap terhadap penyidik KPK, yaitu adalah Stefanus Patuju. Aziz Syamsuddin selain memfasilitasi pertemuan, juga adalah memberikan suap kepada masyarakat, diduga terlibat langsung memberi suap senilai 3 miliar rupiah dan dalam bentuk dolar sampai 36.000. Itulah Aziz Syamsuddin yang kemudian pada pemanggilan kali ini ternyata sempat bermodalkan secarik surat berdalih bahwa yang bersangkutan lagi isolasi mandiri dan betul-betul di rumahnya gitu ya. Akhirnya kemudian ternyata KPK menangkap yang bersangkutan. KPK bersama para proses penangkapan itu adalah tidak ada perlawanan, sesuai dengan yang kita kutip di berbagai media. Dan yang menarik adalah karena mungkin KPK tidak begitu percaya saja, sehingga kemudian didampingi oleh tim dari relawan COVID, petugas Satgas Covid, yang kemudian akan memastikan apakah betul sebenarnya adalah Aziz Syamsuddin hanya berkilah soal COVID saja. Sobat sekalian, sebenarnya Aziz Syamsuddin memang dalam status sudah dicekal sejak April yang lalu. Mereka sudah dicekal untuk kemudian supaya tidak bisa bepergian ke sana kemari, terutama untuk adalah bepergian ke luar negeri. Ini adalah sebuah upaya preventif yang dilakukan oleh KPK untuk kemudian mencoba mengkonsolidasi supaya barang bukti dan yang bersangkutan tidak melarikan diri. Nah, apa yang terjadi sekarang ini adalah yang bersangkutan sudah ditangkap oleh KPK, dan informasinya adalah sekarang untuk proses malam ini untuk pemeriksaan. Sobat sekalian, kita tidak akan bahas lagi berkaitan soal bagaimana Aziz begitu sangat kuat dan hampir di berbagai kasus memang namanya selalu terseret untuk kemudian ditangani oleh KPK. Kita ingat misalnya ketika kasus yang namanya korupsi mega proyek pengadaan IKTP, korupsi di kejaksaan dan macam-macam. Kita tidak akan membahas lagi berkaitan itu. Yang kita bahas sekarang ini adalah yang bersangkutan sudah ditangkap dan akan diproses sesuai dengan prosedur yang ada di KPK, dengan berbagai macam alat bukti yang selama ini ditengarai keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kita akan mempertajam pada berkaitan dengan sikap partai politik, yaitu adalah Partai Golkar. Karena ada dua yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah tentu apabila selalu sekali lagi sering menyatakan bahwa ada dua hal yang berkepentingan, yaitu adalah bagaimana mengklirkan institusi lembaga parlemen. Meskipun ini adalah wilayah parlemen, tapi ketahuilah bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk segera mengambil sikap, yaitu adalah memberhentikan sebagai anggota DPR sekaligus sebagai pimpinan di DPR. Bagaimanapun juga DPR harus kita jaga sebagai institusi wakil rakyat yang harus clear. Tidak boleh ada orang-orang di sana yang justru ditengarai permasalahan hukum. Itulah sebabnya kenapa lembaga DPR, orang-orang di sana selalu dipanggil yang terhormat, karena ada nilai di sana. Mereka adalah pembuat nilai, mereka adalah penjaga nilai. Bagaimana mungkin orang-orang yang dalam status yang bermasalah kemudian mereka dipercaya untuk membuat atau menatah nilai. Inilah sebenarnya yang harus kita lihat. Yang kedua adalah dalam posisi sebagai pengurus di Partai Golkar. Karena bagaimanapun juga, selalu saya ingatkan bahwa pemilu untuk Pilpres, pemilu untuk Pileg memang masih tanggap pada posisi tahun 2024. Tapi tahapan pemilu sudah dimulai tahun depan. Itu artinya pertarungan bagaimana menjaga image nilai oleh partai politik di mata publik adalah sangat penting untuk menjaga elektabilitas. Tapi di luar semua itu adalah sekali lagi partai politik bertanggung jawab kepada publik sebagai laboratorium demokrasi, memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam lingkungan partai politik itu adalah orang yang clear, karena mereka adalah bagian dari yang akan menyuarakan suara publik, bukan justru sebaliknya adalah orang-orang yang bermasalah. Kita menghargai soal asas praduga tak bersalah. Tapi ketahuilah, asas praduga tak bersalah itu berada pada wilayah penegakan hukum. Di wilayah lembaga parlemen,
di wilayah lembaga institusi partai politik, kita harus menyatakan bahwa yang ada di situ adalah bukan orang nafsi-nafsi, orang yang betul-betul clear.